Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share linknya ya. Jadi linknya saja yang di-share, jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang ya. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian itu. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan, doa-doa kalian Gusti Allah curahkan juga untuk kalian semuanya. Ya, kita sesama saudara saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mau kopi morning dulu ya. Sebentar, duduknya dipaskan ini biar enak. Nih sudah dipersiapkan ini. Kopi morning. Kemarin kita sudah bahas tentang tawaran jalan damai untuk Palestina ya. Ya namanya tawaran juga ya, bisa saja diterima, bisa saja ditolak ya. Seperti yang aku sudah sampaikan, Palestina ya begitu itu ya. Jadi sejak kalian belum lahir sudah begitu itu. Jadi pertikaian di antara mereka itu seperti siklus gitu loh, siklus tahunan. Sekarang nanti ini damai, lihat saja, pasti ini nanti reda damai. Nanti tinggal nunggu setahun 2 tahun kemudian gitu lagi. Ya, makanya kan kadang-kadang bosen juga. Aku kalau nggak diminta untuk membahasnya juga sudah jenuh gitu loh. Karena mau apa lagi, semua solusi kan sudah dicoba, dan aku ada posisi pada usaha politis itu jangan dijadikan utama, kasih alternatif lain jalan untuk menyelesaikannya. Ya jalan teologis itu, bahwa mereka semua adalah anak-anak Abraham. Di situ aja. Kalau jalan politis nggak selesai, sampai sekarang nggak selesai. Diputar-putar kemana saja sesuai dengan kepentingan yang memutar-mutar itu, ya nggak selesai. Itu aku sudah sampaikan untuk mengapresiasi apa yang disampaikan oleh saudara kafir Kristen kita, yaitu saudara David Martin ya. Tentunya aku sangat bisa menerima kalau dia juga kurang puas atau tidak bisa menerima apa yang aku sampaikan, ya monggo-monggo saja ya. Tapi setidaknya aku punya cara pandang tersendiri ya, yang itu bisa saja disebut juga anti mainstream, yang mana sudah digagas oleh Menahem Begin dan Anwar Sadat. Kalau nggak salah keduanya sudah berpulang ya. Yang tragis kan Anwar Sadat justru ditembak oleh tentaranya sendiri itu.
Ya itulah pergolakan politik seperti itu. Ya. Oke. Itu sudah aku tunaikan ya. Terlepas kalian mau menerima silakan ambil, kalau tidak menerima ya silakan ditolak, gitu aja. Oke. Di pagi ba'da subuh yang sangat-sangat mengenakkan ini ya. Tidak sumuk, tidak gerah, tidak panas, tapi nggak tahu nanti kalau sudah siangan ya. Karena hujan belum turun di sini, kalau rintik-rintiknya sudah ya, tapi hujannya belum. Jadi ya masih panas juga gitu. Oke. Kita lanjutkan kajian kita ya. Bentar ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kopinya semi tubruk. Oke. Beberapa waktu yang sangat-sangat lalu ya, aku itu kan paling suka sampai sekarang ya. Kalau tidur itu aku tetap nyetel radio. Biasanya kalau nggak musik ya berita gitu. Ya. Apalagi dulu tidak ada sarana hiburan kecuali radio. Ya. Ada tip, ada ya itu sih orang-orang yang mampu ya. Tapi yang merakyat itu radio. Ya. Tidak seperti sekarang sudah zaman Android. Apapun ada selama kita bisa kuat beli paketan data ya, data internet. Kalau dulu radio itu menjadi primadona ya. Pada satu waktu itu yang pernah aku ceritakan sama kalian, aku mendengarkan radio RRI itu kan programannya dibagi-bagi itu. Programa 1, programa 2 kan gitu. Dan semuanya aku suka ya. Ini yang aku dengarkan yang pusat ya, RRI pusat. Sekitar ba'da duhur lah gitu. Itu menayangkan berita ya. Nggak jelas juga aku berita pelantikan apa itu, yang jelas pelantikan seorang yang telah diwisuda menjadi profesor gitu loh. Dia menjadi profesor ya. Terus yang membuat aku kaget, dalam pidato pelantikannya itu, si profesor itu mengatakan jumlah Al-Quran itu begini. 6.666 ayat. 6.666 ayat. Ini profesor loh ya. Ini profesor. Jadi sama seperti kita dapatkan dari guru-guru ngaji kita ketika kita masih ngaji di kampung ya. Kalau kami bilang di Langgar. Kalau orang-orang dari daerah Sumatera Barat sekitarnya dibilang di surau. Terus sekarang favorit dibilang di musola gitu. Ya, kalau masjid tetap dari dulu kita sebutnya masjid, nggak berubah. Ya. Ya kita masih kecil-kecil dulu dari guru-guru ngaji kita, berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Ya ini 6.666 ayat. Jadi apa yang disampaikan profesor itu, gue lupa siapa namanya, itu masih sama dan sebangun dengan apa yang kita terima waktu kita kecil-kecil dulu ngaji. 6.666 ayat. Kalau soal juz dan berapa juz ya, berapa surat, ini sepertinya nggak ada perbedaan. Ya berarti 30 apa 40 juz. 114 surat. Siapa dulu ngomong 40 juz itu? Ya dia kan kafir, jadi kita maklumi saja ya. Sedangkan yang Islam pun bisa salah. Seperti gue kadang-kadang juga salah ya. Semoga ini nggak salah ya. Al-Quran itu bangunannya dibangun 30 juz 114 surat. Ini nggak ada,
Sepertinya ini nggak ada apa namanya, nggak ada khilaf, semua sama sepakat. Ya, Al-Quran itu 30 juz, ya, 114 surat, ya. Ayat, nah ini yang khilaf. Khilaf di sini. Umum 6.666 ayat. Kita menerima seperti itu. Gue ngaji 6.236 ayat. Ada selisih berapa ini? 0, ya. 3, ya. Berapa ini? 4. 436 ayat. Banyak ya. Ya betul ya. 6, 6, 6, 6. Ya. Ternyata aku sama almarhum Gus Panani, guru Al-Quranku, dijelaskan. Yang 6.600 itu sistem atau metodologi, metode pembelajaran Al-Quran. Metode lah ya, sistem atau metode pembelajaran Al-Quran itu pakai sistem 666. Jadi bukan 6.666 ayat. Aku juga kalau suruh dicari bagaimana ceritanya kok orang bisa nyelonong ke 6.666 ayat, aku belum dapat beritanya. Ya. Sampai sekarang aku belum dapat bagaimana ceritanya kok orang bisa menentukan 6.666 ayat. Dan kebodohan ini diwariskan dari generasi ke generasi ke generasi sampai ke generasi berikutnya sampai kita sekarang. Itulah yang gue bilang, sistem pendidikan kita yang formalistik itu tidak akan pernah melakukan overlapping pemikiran. Sehingga kalau kamu atau anak-anakmu ingin mendapatkan sebuah pemikiran-pemikiran yang berbeda, ya, yang kita sering sebut dengan anti mainstream, itu nggak bisa didapatkan dari pendidikan-pendidikan formal. Dia harus dicarikan guru. Jadi kamu harus mencarikan guru untuk anak-anakmu atau untuk dirimu sendiri yang dia mempunyai penawaran pemikiran tentang pemikiran-pemikiran yang sudah ada. Kalau kamu ngaji di lembaga-lembaga formalistik, ya ini 6.666 ayat. Ternyata itu adalah sistem, ya, pembelajaran Al-Quran yang 6.666, bukan jumlah ayat. Cuman kan kebodohan ini terus terwariskan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai sekarang ini. Padahal kalau gue hitung nih, ada 6.236 ayat, cuman ada selisih berapa? 430. Kemana ayat ini mau dicari selisihnya? Apakah di antara kita ada yang lebih Al-Qur'annya? Apakah di antara kita ada yang kurang Al-Qur'annya? Pertanyaan. Jadi harus ada second opinion. Ya. Kita akan menjadi second opinion. Ya kita hormati saja yang mengatakan Al-Quran itu 6.666 ayat. Ya, ternyata faktanya ya 6.236 ayat. Ya. Oke. Kemarin, ya, belum lama, belum ada 1 bulan ya. Ya mungkin 1 bulan lah ya paling lama. Atau lebih dikit juga. Aku di satu video aku lihat itu ada seorang dengan gelar seperti ini loh ya. Ini aku hapus. Gelar itu. Gelar itu kemana dia? Persiapan sekolah kah?
Ini pagi ini masa sibuk-sibuknya nih. Ya, dengan gelar itu Buya. Ya. Punya pondok. Ini gelarnya juga kalau nggak salah sudah doktor atau profesor, gue lupa lah. Yang jelaskan entah doktor entah profesor ini kan yang sudah gelar mantap. Punya jamaah. Ya santri, pondok, jamaah. Ya karena dia punya pondok, punya santri, belum lagi jamaahnya. Jadi dengan kapasitas dan otoritasnya seperti ini kan berarti sudah top. Ini kasih air dikit lah. Kan sudah top lah. Ya. Dengan gelar Buya, punya pondok, punya kapasitas gelar-gelar akademiknya nggak tahu ya, profesor atau doktor. Ya. Punya jamaah. Dia bilang begini. Kita kan sudah pernah bahas tentang Al-Fatihah. Kan nanti ini terbagi. Bismillah, ini masuk ayat. Ya. Nanti ada yang Bismillah itu non ayat. Jadi sebagai pembuka saja. Dan kita sudah bahas ini kan. Ya. Kita akan fokus ke sini nanti. Dan ini akan mewakili bagaimana kita mensikapi perbedaan penghitungan jumlah ayat dalam Al-Quran. Ya. Karena kalau itu tidak dipahami, kamu bisa babak belur ditanya sama saudara-saudara kafirmu. Padahal kita mengatakan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang tidak pernah berubah. Akulah yang menurunkan, akulah yang menjaganya. Itu garansi dari yang punya Al-Quran sendiri, yaitu Gusti Allah Agung. Sebagaimana kita kok menghitungnya bisa beda-beda. Tadi ada selisih berapa? 400-an ayat. Dari 6.666 ke 6.236. Nah, kemarin itu aku tersentak lagi ketika seseorang dengan kapasitas seperti ini, Buya, punya pondok pesantren, gelar akademiknya kalau nggak profesor, doktor, punya jamaah banyak, videonya selalu ditonton dengan jumlah viewer yang banyak juga, ya. Kok bisanya ngomong begini? Ini nanti kan terpisah menjadi mazhab tuh. Ada beberapa mazhab. Mazhab itu pola pikir gitu lah. Gak usah ribet-ribet memahami mazhab gue apa. Mazhab itu pola pikir gitu aja. Ya kita tidak harus tunduk terhadap mazhab, karena kita juga bisa berpikir kok gitu. Ya. Ada yang akhirnya ini kan terbawa ke mazhab, ya. Fatihah itu non ayat, ada yang bilang Fatihah itu termasuk ayat. Nah, kalau di sholat, ya, yang ini Fatihah adalah non ayat, kurang satu ayat menurut mazhab ini. Tapi mazhab ini, kalau dilihat mazhab ini kelebihan satu ayat. Tahu? Ya. Ini Buya loh. Bukan orang goblok, orang bodoh, bukan. Ini orang gelarnya aja nggak tahu profesor apa doktor, yang jelas dua itulah ya. Ya, jamaahnya banyak. Kalau di video-videonya itu kan dia ngomong ini kan ngaji, jamaahnya banyak. Kok bisa keblangsak begini? Summary-nya ini keblangsak ini gue bilang. Sehingga dia membuat summary perbedaan dua mazhab ini, ya. Yang mazhabnya mengatakan bahwa Bismillah itu non ayat, dilihat dari sini dia bilang kurang satu. Sementara mazhab ini melihat azhab ini yang Bismillah itu adalah ayat, kelebihan satu. Itu kan sebuah summary yang kacau. Yang gue jelas bilang nggak tahu duduk permasalahannya ini Buya ini bapak satu ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini kalau ditiup jangan langsung diminum, dibiarin dulu. Karena Kanjeng Nabi tidak boleh tiup ini. Ada apa reaksi kimia CO2 atau apa gitu. Yang kita keluarkan kan bukan O2. Ini kopi tubruk. Ditunggu larut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue lanjutin ya. Kalau yang ngomong okem, gue kagak masalah. Yang ngomong ini orang-orang yang terdidik dan punya kapasitas dan otoritas. Kok bisa menyimpulkan ada dua mazhab. Satu mazhab yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu ada bismillah di dalamnya. Ya, dilihat oleh mazhab yang ini, oh itu kelebihan. Sementara sebaliknya yang mengatakan Al-Fatihah itu bismillah tidak ada di dalamnya, mengatakan oh itu kekurangan satu ayat. Satu kelebihan satu ayat, satu kekurangan satu ayat. Nah kalau gitu kan sholatnya jadi nggak sah gitu. Nah terus gimana ini duduk permasalahannya? Ini satu tarikan napas ya. Sebetulnya aku mau menjelaskan tentang fokus ke bismillahnya ini aja dulu. Tapi akhirnya sekalianlah kita bahas Al-Quran secara utuh supaya nanti kamu bisa menjelaskan juga. Karena yang namanya kitab suci itu tidak boleh berubah. Bayangkan kalau berubah-ubah. Ya, sedangkan Allah sudah mengklaim, akulah yang menurunkannya, akulah yang menjaganya. Kenapa dalam aplikasi di lapangan bisa beda-beda? Itu kamu harus bisa memberikan jawaban. Ya, seperti ini. Al-Quran itu ya ini. Dia sudah diterjemahkan ke dalam sekian bahasa, tetapi yang namanya Al-Quran itu tetap aja sebagai pendampingnya. Dia tidak boleh lepas tersendiri. Yang disebut Al-Quran itu yang edisi Arabian. Kalau terjemahannya ya terserah, mau diterjemahkan bahasa Cina ya monggo, bahasa India ya monggo, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa kita ya monggo, nggak ada masalah. Bahasa Inggris ya apalagi monggo aja. Ya, tetapi Al-Qur'annya tetap harus ada di sampingnya sehingga kita memudahkan untuk melakukan cross check. Ya, karena kita sepakat bahwa Al-Qur'an itu dia harus dalam edisi Arabian. Sementara terjemahan tergantung mau bahasa apa dia diterjemahkan. Dan akhirnya kita mengatakan ya, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Al-Quran itu kitab suci, terjemahan Al-Quran itu bukan kitab suci. Dia bisa salah. Alhamdulillah kita umat Islam punya kitab suci. Kalau saudara Kristen kita kan sudah tinggal punya terjemahannya kitab suci. Beda. Ya, kitab suci mereka di mana? Ya silakan cari sendiri di mana. Mungkin akan merujuk kepada Septuagint atau Vulgata. Itu pun sudah terjemahan. Gitu loh. Jadi begitu cara Allah menjaga kitabnya, juga melakukan abrogasi. Torah masa berlalunya, pertama dari suhuf masa berlalunya oke, selesai, diganti Torah. Torah masa berlakunya selesai, diganti Torah nanti berikut Zabur ya, satu masa itu ya, diganti Injil. Injil masa berlakunya selesai, diganti Al-Quran. Dalam Al-Quran ini terakumulatif semua hal yang penting-penting itu terakumulatif di Al-Quran ini dari kitabullah yang ada. Siapa yang mengatur ini? Ya Allah sendiri yang dia punya kitab sendiri. Makanya kan teman-teman kafir bingung. Ngatakan yang ini copy paste yang gimana. Kalau ini copy paste ya teman-teman Kristen berarti merampok dong. Karena mereka ambil satu kitab penuh. Dari perjanjian lama yang itu milik saudara tua kita Yahudi. Ya, kalau ini kan enggak. Dia mencuplik. Yang mencuplik itu siapa? Ya yang punya ini siapa? Ya Allah itu sendiri. Jadi Allah itu sendiri yang punya otoritas. Mana bagian-bagian dari perjanjian lama, perjanjian baru yang dimasukkan ke sini, mana yang tidak. Lewat proses wahyu. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad, apa itu? Oh ya gue taruh sini. Apa itu? Gue taruh sini. Enggak begitu. Kanjeng Nabi Muhammad posisinya terhadap Al-Quran given. Menerima saja. Ya, jadi bagaimana mau dibilang plagiator atau segala macam kalau sumbernya satu?
Masalahnya tidak dipahami bahwa kitabullah itu bersumber dari satu sumber yang sama. Ya suka-suka yang punya kitab. Mau mana bagian yang sudah tidak dimasukkan lagi, mau mana bagian yang dimasukkan lagi. Gitu ya. Nah, kalau paham peta roadmap-nya seperti itu tentang Alkitab ya. Tentang kitabullah ya. Maka tidak terjadi kekacauan berpikir gitu. Oke. Yang jadi masalah di sini, kenapa hitungannya jadi beda gitu ya. Maka tajuk kita kali ini adalah aku hapus dulu ini ya. Gimana tajuknya ini dikasih apa? Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran begitu ya. Tapi stressing pointnya aku sebetulnya ke Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu nanti setelah aku jelaskan dia akan mewakili bagaimana kamu untuk menjelaskan Al-Quran secara keseluruhan. Ya, kalau tentang perbedaan-perbedaan perhitungan itu kan harus dijelaskan gitu ya. Kenapa bisa terjadi begitu? Maka tajuk kita adalah berapa Karena ini penting, kalau nggak dijelaskan nanti loh, berarti kan ada yang kurang. Seperti Pak Buya tadi itu. Nggak tahu dia orang Jawa kok gelarnya Buya ya. Buya itu biasanya Sumatera kan. Berapa jumlah ayat dalam nih ya. Sepertinya ini seri 1 ya. Biasa, seri 1 itu pertama aku mengungkapkan duduk permasalahannya, nanti kita cari solusinya ya. Sehingga tidak ada lagi pemahaman, wah dia itu sholatnya nggak sah. Kenapa? Al-Fatihahnya kurang 1 ayat. Gitu. Nanti satu lagi ngomong, wah dia sholatnya nggak sah. Karena apa? Dia Al-Fatihahnya kelebihan 1 ayat. Yang satu kelebihan 1 ayat, yang satu kekurangan 1 ayat. Jadi kacau. Ya. Nah, maka dari itu kita perlu ngaji di sini. Oke, sebelum aku jelaskan ya. Jadi fokusnya sebetulnya nanti ke Al-Fatihah ya. Nanti kerangka berpikir Al-Fatihah itu bisa menjawab semua pertanyaan dari Al-Quran ini. Kenapa hitungannya beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku bacakan dulu. Bentar, matiin lampu. Aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya sebagai bentuk apresiasiku ya. Dan jangan lupa kalau komen, sebelum menulis pastikan bahwa komenmu itu bukan sampah. Dia tidak oot dan dia memenuhi standar estetika. Itu aja syaratnya ya. Tidak oot, memenuhi standar estetika gitu aja. Dan itu sama YouTube kan yang sudah diperingatkan sebetulnya ya. Oke, pertama dari Gispati, alhamdulillah, Palu, kedua, salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, terima kasih untuk Gispati atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semuanya. Kemudian Kang Sahran Gipari baru menyimak malam hari, oh sibuk dia kali ini ya. Setelah kesibukan dari mulai subuh, mantap, lanjutkan dan salam Isra untukmu dan untuk semua saudaraku yang ada di Bandung Utara bagian Barat. Kemudian ditaku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Beti, semoga kita semua damai dimanapun, ras, suku, agama apapun. Salam tauhid, salam Isra semuanya. Mantap, terima kasih. Salam Isra juga untukmu ditaku-taku. Semoga selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung.
Kemudian Devin feminin ya, bukan feminim ya, feminin. Cewek ya. Kalau lihat sebetulnya feminim, ini feminin, nggak tahu lah ya. Kalau salah mohon dikonfirmasi. Kalau dia feminim berarti kan cewek ya. Devin atau apa bacanya nggak ngerti lah. Gue paling nggak bisa baca Inggris. Alhamdulillah dari desa kembali ke desa. Perum GPA, Gria Permata Alam. Desa Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Gue sering ke situ ya. Gue punya keluarga di situ ya, tapi nggak tahu elunya ada di alamat yang mana. Itu kan perumahan. Yang dulu perumahan itu nggak laku. Gue tahu bener sejarah perumahan itu. Kan banyak perumahan-perumahan itu dulu nggak laku. Coba sekarang harganya, sudah melambung. Kalau gitu baru kita ingat, kalau tahu dulu beli 3, 4 atau 5 rumah ya. Sekarang dijual sudah berlipat-lipat untungnya. Dulu Gria Permata Alam itu nggak laku itu, kan masuk ke dalam itu. Kenapa gue bisa cerita lah, gue punya keluarga di situ. Itu masuk ke dalam, ya. Dari jalan utama Karangploso itu, kalau dari Karanglo itu beloknya kan ke kanan. Iya ke kanan. Kalau dari arah Karangploso Pasar mau turun ke Karanglo beloknya ke kiri itu kan. Itu masuknya masih dalam. Tahun segitu nggak laku itu perumahan. Tapi sekarang, melangit harganya. Itulah yang aku bilang kemarin. Itu kan nanti rumah berhubungan dengan tanah kan. Tanah itu tidak mengalami devaluasi selama tidak terganggu oleh bencana alam. Seperti yang ada di Lumpur Lapindo itu lain lagi ya. Orang mau beli tanah sana males, dikasih pun tidak mau. Ya, selama tidak ada bencana alam yang itu mengganggu ya, maka tanah itu tidak ada ceritanya akan mengalami devaluasi. Dulu orang menggunakan emas, ya, emas tidak akan mengalami devaluasi. Tapi nyatanya enggak juga, fluktuatif emas naik turun. Dan sekarang emas itu bukan sebuah benda yang aman untuk mengamankan aset kita. Yang paling aman itu apa? Tanah. Karena tanah nggak ada tokonya. Bumi kita ini dari dulu ya segini-gini doang. Kagak bertambah besar, bertambah luas. Enggak. Sementara manusia yang ada di atasnya semakin bertambah, menumpuk dan menumpuk. Itulah yang menjadikan tanah itu tidak mengalami devaluasi. Gitu. Ya, tidak pernah menurun harganya itu. Maka aset paling aman itu apa? Ya tanah. Ya, makanya ada larangan menggeser batas tanah. Ya, menggeser batas tanah itu dilarang di agama Abrahamic Faith itu dilarang. Di perjanjian lama itu sudah disebutkan. Ya, kemarin teman kita define kan bagaimana Gus menggeser batas tanah? Ya nggak boleh. Terus bagaimana kasus Israel sama Palestina? Itu beda cerita. Tanah itu kosong ditinggalkan berapa generasi mereka diaspora ke Mesir. Gitu loh. Itu kan tanah kosong dulu. Sama aja seperti kita lihat suatu kawasan kosong, kita tempati sampai beranak cucu. Tiba-tiba yang punya datang lagi, kan jadi masalah kalau nggak ada kebijakan ya perang itu. Seharusnya ya sudahlah sama-sama ditempati. Kenapa? Lu tinggal jauh-jauh dan lama-lama ya pasti aja dipakai orang. Jadi permasalahan itu tidak bisa dikatakan menggeser tanah orang. Orang yang punya aja nggak ngurus kok. Bahkan gue nggak tahu ya itu perda atau gimana ya, atau segala sesuatunya itu telah menjadi undang-undang di seluruh negara kita atau gimana. Itu ada perda di perkotaan biasanya sebuah tanah yang tidak digunakan ya, biasanya kan orang-orang kaya kan begitu, dia punya tanah di daerah strategis cuma dipagari tok tapi tidak digunakan apa-apa, itu bisa diambil oleh kota Madia itu. Karena tidak dimanfaatkan seperti itu, sementara orang lain banyak yang perlu tanah untuk dimanfaatkan. Gitu loh. Ya. Jadi melihat duduk permasalahan itu kita harus benar-benar bijaksana.
Nggak bisa kasus di Palestina yang sekarang sedang perang dengan Israel itu dibawa ke dalam kasus menggeser batas tanah. Kalau itu mau dibawa, itu justru yang menggeser Israel. Karena kita kembali ke Balfour yang itu dimotori oleh Inggris. Dulu yang warna kuning, kalau kita lihat peta, itu bagian wilayah yang diberikan kepada Israel. Mayoritas itu hijau. Lama-lama melebar meluas, hijaunya yang makin dikit, kuningnya makin luas. Ya jelas saja bertikai. Nah, itu yang disebut menggeser batas tanah. Karena yang mendiami tanah itu ada. Kalau Israel kan dia eksodus, dia diaspora. Tanahnya kosong. Dan itu bukan 1-2 hari. Dari sekian generasi gitu loh. Tapi ya sudahlah, bagaimanapun itu semua mau cari menangnya sendiri. Itu nggak win-win solution. Nggak tahu kalau dibunuh habis, itu baru nggak ada perang lagi. Jadi perang habis-habisan, Israel sampai mati semua, mampus semua. Atau yang Palestina mati semua, mampus semua. Itu sudah selesai, nggak ada perang lagi. Kadang-kadang jenuh juga lihat berita itu. Karena dari dulu siklus begitu-gitu aja. Kan dua kekuatan kalau nggak salah satu mampus itu akan terus berulang. Apalagi berimbang. Perang terus itu. Makanya gue kan sudah bilang, sudahlah kembali ke historikal, teologis. Kalian itu anak dari Bnei Ab-Ehad, Bnei yang sama, Bapak Ibrahim. Gitu loh. Karena kalau dicari nanti perseturannya sama-sama mengklaim, sama-sama merasa benar. Gitu ya. Oke. Jadi itu define ya, nggak tahu cewek atau cowok, gue kenal banget daerah GPA itu ya. Kemudian Jono Lono, Wonosobo hadir menyimak kajian Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Jono Lono dan terima kasih atas merah hatinya. Ya. Kemudian Oskis. Sebenarnya mau siapapun penguasanya, seharusnya ada kebebasan hak asasi manusia di situ. Terlebih lagi kebebasan memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing, termasuk kebebasan mengunjungi tempat ibadah di Yerusalem. Karena bila dilihat dari peristiwa lampau, ketegangan di bumi Yerusalem itu rata-rata karena adanya pembatasan dalam beribadah. Contohnya timbulnya perang salib pertama tahun 1099 Masehi. Dan hendaknya juga jangan meminta bala bantuan dari luar negeri terkait peperangan karena beberapa negara asing mempunyai maksud tersembunyi di balik bantuan mereka. Gue komentarnya yang paling bawah ya. Minta bantuan di luar negeri ya. Dan kemarin kita sudah singgung, sebetulnya itu diselesaikan internal anak-anak Abraham aja lah. Nggak usah perlu ngundang Amerika. Amerika itu mesti ada maunya. Persis benar apa yang dikatakan Oskis. Kita kelas balik ke belakang ya. Kenapa Romawi itu Romawi itu ya, sama itu, bisa nyebut Romawi, Rum juga bisa. Itu bisa masuk ke tanah Israel gimana ceritanya? Itu karena kan gini, Yahudi itu kemudian terpisah menjadi 3 kelompok besar. Ada Saduki, ada Parisi, ada SNS. Yang SNS ini kan yang orang-orang kalau kita bilang sebut sekarang orang-orang tasawuf lah. Yang urusannya pokoknya surga aja deh. Urusannya akhirat. Sudah nggak silau terhadap hal-hal duniawi. Ya itu sebetulnya nggak benar juga ya. Tapi yang orang terlalu duniawi melupakan akhirat juga nggak benar. Sama nggak benarnya orang yang mengingat akhirat lupa duniawi. Kalau Islam kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Jadi dunia kita dapat, akhirat juga kita dapat kan begitu. Ya. Itu SNS nggak mau ikut-ikut, tetapi terjadi rivalitas antara Saduki dan Farisi. Lalu di antara satunya itu mengundang kekuatan Rom atau Romawi untuk membantu melawan saudaranya itu. Ya. Akhirnya pasukan Rom masuk, datang dan menang. Lah Rom kan nggak goblok. Begitu dia merasa enak, loh kok mau ditinggalkan? Kita sudah kirim pasukan, ada biaya ya.
Selamanya namanya perang itu mesti makan biaya. Maka negara yang ekonominya kuat itu yang akan menang dalam peperangan. Itu sudah lumrah, gampang gitulah. Salah satu kekuatan Amerika sekarang karena dia menjadi superpower kekuatan ekonomi juga, bagaimana mata uang dolar itu mengkooptasi semua mata uang dunia. Artinya secara ekonomi dia kuat, makanya secara militer juga dia kuat. Dan sekarang kan dimata-matai oleh Cina. Ya, Cina itu juga kekuatan. Cina itu bukan komunis murni loh. Kalau mau lihat komunis murni itu lihat Korea Utara. Yang subhanallah ya, nggak tahu sebabnya apa juga. Secara politik Korea Utara itu berpihak ke Islam loh. Agama-agama lain nggak boleh di sana tumbuh, tapi Islam dibolehkan. Gue juga nggak tahu apa yang ada dalam otaknya. Siapa itu? Kim siapa itu? Ya. Gue dapat berita begitu. Agama-agama lain di sana nggak boleh, tapi Islam dibolehkan. Duta-duta besar yang dari negara-negara itu bikin langgar ya, masjid itu boleh. Tapi yang lain agama pun disikat habis sama mereka. Dan kebijakan-kebijakan politiknya itu banyak yang berpihak ke Islam. Kan Kim siapa itu kan bilang bahwa teroris itu sebetulnya ngerjain orang Islam. Dan memang benar gitu. Ya. Nah, seperti yang dikatakan Oskis, ya nggak perlu minta bantuan luar negeri, karena nanti yang bantu itu nggak ada makan siang gratis tuh nggak ada, blok blok apa? Mesti dia, gue sudah ngeluarin apa, gue dapat apa, itu yang jadi bikin biang kerok. Dan gue bilang kemarin, ini politik tingkat tinggi sih ya. Gue bilang kemarin, ya Israel tuh dijadikan apa bahasa Inggrisnya, watchdog gitu ya, anjing pengawas. Amerika kan jauh di sana, yang untuk ngawasinya pergolakan yang ada di kawasan minyak dunia yang kita sebut Barat Tengah ini, jangan bilang Timur Tengah ya. Timur Tengah itu kalau dilihat dari Inggris, Barat Tengah ini anjing pengawasnya itu ya Israel itu. Makanya itu konflik itu seperti dikelola, nggak mau damai, memang dikelola konfliknya gitu loh. Ya, maka benar kata Oskis. Itu seharusnya jangan mengundang orang luar, diselesaikan internal sesama anak-anak Abraham gitu. Oke, berikutnya yang ini yang gue bukan gue nggak setuju, ini harus diduduk permasalahkan. Karena bila dilihat dari peristiwa yang lampau, ketegangan di bumi Yerusalem itu rata-rata karena adanya pembatasan dalam beribadah. Jangan lupa, itu bukan perang agama. Yahudi itu nggak punya urusan sama agama orang lain, dan dia urusan sama agamanya sendiri. Dan mereka itu ke dalam, nggak keluar. Nggak ada dalam otak mereka itu misionaris Yahudi itu nggak ada. Orang mau jadi Yahudi aja sulitnya minta ampun kok. Dia jangan disamakan Nasrani yang kemudian menjadi Kristen, jangan disamakan dengan Islam. Itulah tingkat egosentris mereka. Sampai agama itu pun nggak boleh dipeluk orang lain. Jadi masalahnya itu sebetulnya bukan masalah agama, masalah tanah. Gitu loh. Adapun orang lain tidak boleh beribadah di situ, bukan anti agamanya, tapi masalahnya rumah ibadah itu ada di tanah yang diklaim milik mereka. Ngerti Oskis? Gitu cara pandangnya. Jadi lagi-lagi aku bilang, karena aku tetap berjuang semampuku loh ya, supaya cara pandang kita itu berubah. Walaupun aku melawan dengan pemikir-pemikir mainstream, dan yang dilawan itu orang-orang top. Selalu ngomong ini masalah perang agama. Bukan, ini perang saudara sesama anak-anak Abraham. Urusannya bukan agama, tapi tanah warisan. Itu loh. Tapi kalau kita coba lihat pengajian-pengajian akbar yang kolosal itu ya, seolah-olah ini digiring menjadi perang agama. Bukan. Bismillah. Nah, udah larut dia. Kalau udah larut nggak usah ditiup-tiup. Tapi kalau belum larut, di sini jadi kumis nanti. Kopinya gini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semi tubruk karena. Ya. Oke. Itu Oskis ya, penjelasan itu Oskis gitu. Oskis nanti tunggu ya. Kamu kan tanya, ada nggak perintah di dalam Bible atau Injil? Aku masih simpan itu. Semoga tidak hilang. Apa namanya? Aku screenshot ya.
Kan kamu sepertinya kalau harus abrogasi ke Islam kan kamu tanya ada nggak perintah di dalam Bible khususnya di Injil. Insya Allah nanti kita akan bicara ke sana karena kan engkau kan nabi yang akan datang itu sudah cukup lama kita tinggalkan dan itu belum di end, belum di closing ya. Oke. Dan untuk Irfan sabar ya tentang bagaimana kalau kita menikahi ahli kitab itu ya. Dan untuk yang lain-lain silakan request tapi harus dalam kesiapan sabar menanti ya karena memang harus urutan membahasnya. Itu untuk Oskis ya. Jadi tidak kembali lagi bukan masalah agama itu, masalah tanah itu diklaim tanah mereka. Kemudian Afan Ibrahim ini bos kopi ini. Dia usaha kopi ya. Ada cerita menarik tentang kehidupan dia kan gue sudah ceritakan kalau nggak salah dulu ya. Dari kehidupan yang serba mewah tetapi bertentangan dengan hati nurani sebagai orang Islam ya. Dia akhirnya keluar dari bisnis itu bahkan walaupun itu menjanjikan kemewahan dunia, mencari yang lebih Allah ridho, dia bisnis kopi ya. Ya. Yang mana anak bekas kopi yang payung itu mana yang? Ada nggak tempatnya? Bungkusnya aja bawa sini. Dan itu perlu kita jadikan contoh ya. Walaupun secara ekonomi itu lebih menguntungkan, tapi kalau dalam agama itu ada hal-hal yang mengganjal kita, Allah tidak ridho lah untuk apa? Seperti dia banting setir bisnis ke kopi sekarang. Dan kita doakan semoga bisnis kopinya sukses ya. Nih ya, ini bisnis kopinya. Ini ada dua macam, yang gua cocok itu yang agak kecut-kecut itu ya. Nih, bisnis kopinya dia. Kita doakan saudara kita ini semoga Allah ridho atas bisnisnya dan bisa berkembang dan maju ya. Sehingga apa yang dulu yang didapatkan di pekerjaan yang itu. Dulu itu ada berhubungan dengan riba, ada berhubungan dengan debt collector segala macam gitulah ya. Tukang tagih di leasing gitu ya. Kan itu hati nurani dia itu setelah sebuah peristiwa kematian itu enggak menerima, akhirnya banting setir ke bisnis kopi dan kita doakan semoga bisnisnya sukses ya. Kita saling mendoakan sama saudara kita dalam kebaikan. Oke, Afan Ibrahim nggak tahu lama nggak kesini. Semangat Gus, sehat selalu, matur nuwun ilmunya. Nggih, sami-sami Kang Afan Ibrahim. Ya, salam Isra juga untukmu. Nah, ini Alip sudah pernah minta kiriman kopinya ini ya. Dikirim sama nih. Alip, Palestina itu juga berarti free Israel, kemerdekaan untuk semuanya dalam perdamaian. Salam Islam. Mantap ya. Iya, semoga sama-sama damai. Setiap Nabi Rasul Muslim yang bermuara pada din Islam mukmin. Iya, muaranya itu ke Islam nanti ya. Salam Isra, sehat bahagia selalu. Oke. Sepertinya waktu gue nggak cukup. Itu bidadari kecil sudah mau berangkat sekolah ya. Jadi ini seri 1 dulu ya. Tadi kan mukadimahnya sudah aku kasih ya. Aku tuntaskan dulu komen yang masuk supaya aku nggak punya hutang. Bapak kita, Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum dari Sedang, izin nyimak Gus. Semoga keluarga di Batu dalam keadaan sehat semua dan diberikan rezeki yang berkah oleh Gusti Allah Agung. Dan salam Isra untuk semua saudaraku semua di dalam channel ini. Terima kasih Bapak, terima kasih dan salam Isra juga untuk semuanya. Kong kali kong menyimak, sehat selalu Gus, Free Palestine. Oke, terima kasih ya atas doanya ya, semoga begitu juga yang ada di sana sehat selalu. Salam Isra untuk semuanya. Dian Yuda Semarang Ngaji Gus, monggo silakan. Kang Mas Juanto Anto yang punya Cirebon, terima kasih 3 merah hatinya. Kang Irfan Al-Akbar. Sak dumuk batuk, sak nyare bumi tak belaning tekaning pati. Satu sentuhan jari di jidat, satu jengkal tanah aku bela hingga datang kematian. Artinya bagi orang Jawa jika disenggol tentang kehormatannya, sentuhan jidat atau tanah airnya diganggu ya, walaupun hanya senyari, nyari itu nih, jari nyari sejengkal ya, akan dibela mati-matian hingga bertaruh nyawa, apapun akan dilakukan. Masih mengikuti dari kantor Said Kerinci Jambi ya.
Jadi jangankan satu pulau, satu nyari, satu jari aja tanah kita diusik oleh bangsa lain, itu kita bela nih sampai mati. Gitu. Itu nyari itu berasal dari kata jari. Ya. Oke, matur demanun Kang Irfan Al-Akbar atas translate-nya ya. Jadi meskipun segini luasnya, segini panjangnya, harus kita bela ya. Itu nanti ada konsep waktu resolusi jihad keluar, tapi itu sebetulnya bukan hadis. Itu hanya sebuah perkataan ulama ya. Hasyim Asy'ari atau siapa itu mengatakan bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Itu sekali lagi itu bukan hadis loh ya. Tapi substansinya kan kena. Jadi ada hal-hal yang itu pendapat bukan hadis, tapi substansinya selaras dengan ajaran Islam. Kan ada berapa kemarin? 5 yang harus dipertahankan ya. Di samping pertama akidah, nyawa, terus apa lagi? Akal, terus harta itu ya. Ya termasuk tanah ini harta kita harus dipertahankan. Gitu. Oke, matur nuwun, salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di kantor Said Kerinci Jambi ya, untuk mitra kerjanya Kang Irfan Al-Akbar, salam Isra, semoga Gusti Allah Agung selalu memberikan keselamatan kalian semuanya dalam kerja-kerja proyek kalian. Kemudian kita ke Jiwa Pelangi. Purnomo hadir Gus, dari sebelum ada salam Isra dari Purwodadi. Purwodadi Jawa Tengah atau Purwodadi Kebon Raya yang ada di Malang, nggak tahu gue ya. Terima kasih untuk Kang Mas Purnomo, ini sepertinya ikut ngajinya lama ya, tapi nggak pernah komen atau jarang komen itu ya. Karena sebelum Isra dia bilang gitu. Sholawatnya nyimak aja gitu. Ya, monggo ya, dan salam Isra untukmu, semoga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Untuk yang di Purwodadi, gue nggak tahu Purwodadi mana ini ya, apa Purwodadi Jawa Tengah atau Purwodadi, karena di sini ada daerah Purwodadi itu kebun raya itu peninggalan Belanda dulu ya, tempat wisata. Oke, matur nuwun, kita lanjutkan ke Dede Sunan Jayapura. Izin nyimak Tuan Guru, monggo dijawab Kang Mas Davin. Yahudi taat enggak atau jangan-jangan anak durhaka? Biarlah Davin mengalami sebuah pergumulan ya, tapi harus kita hormati apapun pilihan akhirnya ya. Davin, sebetulnya sih gue itu selalu ngomong begini kepada mereka yang dalam pencarian, you masuk Islam, you tidak kehilangan Yesus. Ketika you bersahadat masuk Islam, you justru memiliki Yesus dengan pemahaman yang tepat. Tidak seperti Yahudi yang menistakan sampai ke titik nol. Tidak seperti Kristen yang menaikkan sampai ambang batas atas, melewati yang seharusnya menjadi Allah. Kalau Islam enggak, dia menempatkan kepada posisinya. Yang direndahkan oleh Yahudi diangkat menjadi nabi dan rasul ya. Yang diangkat oleh Kristen berlebihan menjadi Allah diturunkan pada posisi nabi dan nabi atau rasul. Sorry, salah ngomong gue. Ya. Jadi posisinya begitu. Islam itu di sini, ya. Ya. Ini Islam. Ini Kristen, ini Yahudi. Jadi oleh Kristen, Kanjeng Nabi Isa itu diangkat sampai kebablasan menjadi YHWH atau Alif Lam Lam Ha. Meskipun setelah kita tanya, ada nggak Alkitab mengatakan Yesus YHWH? Nggak ada. Itu pendeta yang jawab waktu debat gue di Jakarta ya. Nah, yang diangkat sampai melebihi batas ya, sama Islam diturunkan ke posisinya. Begitu juga yang dijatuhkan oleh Yahudi sampai ke titik nol ya, sampai yang disalib itu ya, sama Islam diangkat ya, rafa'a. Kalau kita lihat surat An-Nisa 157-158, rafa'a itu diangkat, bukan diangkat ke langit sana, goblok juga itu.
Diangkat ke posisinya pada posisi yang sebenarnya, yaitu rasul atau nabi. Jadi Islam itu berposisi terhadap Kristen ya yang mengangkat diturunkan, terhadap Yahudi yang menurunkan diangkat. Gitu loh ya. Jadi kalau Kristen menaikkan kebablasan, kita turunkan. Kalau Yahudi menurunkan kebablasan sampai ke titik nol, kita naikkan. Jadi makanya gue bilang kepada teman-teman kafir itu, you masuk Islam, you tidak kehilangan Yesus. Justru you akan memiliki Yesus dengan pemahaman yang tepat dan akurat. Gitu. Tapi ya bagaimanapun namanya hidayah itu kan nggak menjadi milik kita. Kita hanya menyampaikan saja ya. Maka untuk Oskis, untuk Davin juga ini apa kata-kata Dede Sunan ini ya, anak durhaka atau bukan itu Yahudi, silakan dijawab, itu yang monggo-monggo saja ya. Dan apapun keputusan mereka tetap kita hormati. Oke, selanjutnya soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum Tuan Guru. Aku ke satu mumpung lagi libur. Wow, mantap kali. Terima kasih untuk solehaku yang ada di Bandung, Rahani Junaidi. Kita lanjutkan Kang Wahyudi. Oh, ini mereka berdua ini selalu atas bawah, namanya mirip-mirip lagi. Wahyudi Junaidi. Kalau di atas Rahani Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Batu hitam bukan bisa menghapus dosa, justru batu hitam bisa bikin benjol kepalamu pir. Jika dilempar tepat di kepalamu. Itu sangat logis. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Mas Wahyu Junaidi. Ya itulah, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan saudara kafir kita. Karena di internal kita sendiri masih ada yang menerima itu hadis. Bahwa batu itu katanya dulu putih. Karena digesek-gesek manusia, dicium-cium atau diapa-apain gitu. Ya, lama-lama menjadi hitam karena dosa manusia. Terus jadilah itu batu penghapus dosa. Penghapus dosa itu salah satunya lewat pintu tobat. Kalau diperinci lagi salah satunya lewat bagaimana seseorang itu menjadi mu'alaf. Ketika dia menjadi mu'alaf maka dosa masa lalunya itu dianggap selesai, dihapuskan, dan mulailah ketika dia bersyahadat ada perhitungan baru. Yang dulu-dulu sudah dihapus. Begitu, bukan masalah batu. Makanya kan gue sudah bilang sama teman-teman Kristen, kalau lu mau debat sama gue, lu lihat dulu gue ini Islam yang seperti apa. Seperti gue juga debat sama Kristen, gue lihat dia Kristen seperti apa. Makanya ketika di Jakarta kan gue tanya, cuman yang satu nggak ngaku karena malu dia. Punya konsep teos, lu konsep teosnya apa? Dia nggak mau ngaku kalau dia Tritunggal. Ada dengan konsep teos kok malu gitu loh. Tapi si Siahaan kan, Emmanuel Siahaan, dia jujur, dia bilang dia oneness. Supaya gue bisa bersikap, karena cara pandang gue, debat gue beda dengan yang oneness atau dengan yang Tritunggal, beda. Gue harus tahu siapa dia. Begitu juga teman-teman Kristen. Kalau mau diskusi, mau debat, mau apa aja dengan gue. Lihat dulu gue sama nggak dengan Islam yang mainstream. Karena pemahaman gue itu anti mainstream. Misalkan ini, lu tiba-tiba membawa masalah buta huruf. Lu ngajak gue debat bahwa Nabi buta huruf. Kan gue kasih senyum aja. Orang gue sendiri gak percaya Nabi buta huruf, kok lu memperdebatkan itu sama gue. Sama aja. Gue tidak mungkin ya memperdebatkan sama Oskis tentang konsep Tritunggal yang salah. Gak mungkin. Karena Oskis sendiri menolak konsep itu. Gitu loh. Makanya kemarin ada kafir goblok tiba-tiba bawa batu hitam. Ya gue jawab aja. Lu percaya sama batu hitam menghapus dosa? Kalau lu percaya lu telan. Kalau gue aja yang Islam kagak percaya kok. Gitu. Jadi seharusnya jangan main seruduk babi. Itulah perlunya wawasan otak itu diberi nutrisi pengetahuan, kecerdasan seperti itu. Oke, kemudian Kang Aljus tetap hadir. Oke, matur nuwun Bandung, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya, kagak punya hutang, gue bacain semua, dan ini sudah hampir 1 jam kurang 1 menit. Dan bidadari kecilku Ranti sudah menunggu mau berangkat sekolah. Ya, sampai di sini dulu insya Allah. Nanti kita lanjutkan di seri kedua insya Allah besok, sehingga kamu mengerti kalau ditanya oleh teman-teman kafirmu, bagaimana pertanggung jawab intelektualmu untuk menjawab, loh jumlah Al-Quran kok beda-beda, berarti kan ada Al-Quran yang kurang, ada yang lebih, begitu. Ya, bagaimana dari 666 ayat menjadi 6.666 menjadi 6.236,
belum jumlah-jumlah yang lain. Itu selisihnya bukan 1-2 surat, ratusan ayat. Gimana itu? Berarti kan beda-beda Al-Qur'annya. Nah, itu besok akan aku jelaskan yang fokusnya nanti ke Al-Fatihah, supaya kamu bisa memberikan jawaban bila ada pertanyaan dari saudara-saudaramu yang kafir. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga Islam dalam keindahan bingkai imanmu. Tempatkan di dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Ya, terima kasih sudah ngaji bareng seperti di sini, dan semoga kita semuanya selalu dalam kebahagiaan bersama ya. Walaupun ada perbedaan, ya sudahlah, memang berbeda itu sudah menjadi faktanya, juga ada perbedaan. Yang penting kita bisa membicarakannya dengan baik. Ya, untuk semuanya aku ucapkan terima kasih atas kesediaan ngaji di sini ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.